perkenalkan nama saya Rosdiana Borusyalagan dari FKIP, Prodi Pendidikan Matematika. Saya sedang menyelesaikan studi saya di Universitas HKBP Nomensen Medan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah masih ada di antara kalian yang tidak menyukai matematika? Pastinya ada dong. Nah, sekarang saya akan buat video mengenai komposisi transformasi, di mana video ini akan mempermudah Anda mempelajari materi tersebut. Jadi di sini saya berjuang untuk membuat video, Anda berjuang untuk saya, belajarlah dengan baik. Untuk video selanjutnya, supaya Anda mendapatkan informasi, maka like, comment, dan subscribe YouTube channel kami jika kamu adalah penonton pertama. Bye, selamat menyaksikan. Kelas 11 SMA semester ganjil bab 4, komposisi transformasi. Komposisi transformasi. Kita tahu bahwa komposisi adalah susunan, transformasi adalah fungsi. Jadi, komposisi transformasi adalah gabungan dari dua atau lebih fungsi yang disusun sehingga menjadi satu fungsi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal yang berhubungan dengan komposisi transformasi, kita harus tahu bahwa ada dua cara dalam penyelesaian komposisi transformasi. Cara pertama adalah cara pemetaan dan cara kedua adalah cara matriks. Cara pemetaan. Untuk penjelasan kita dapat lihat dari diagram berikut. Kita perhatikan huruf F dan G yang berputar itu merupakan suatu fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G. Fungsi F memetakan anggota domain atau himpunan A ke tepat satu anggota kodomain pertama atau himpunan B. Kita perhatikan huruf A kecil yang melompat yang merupakan anggota dari himpunan A akan dipetakan ke anggota himpunan B. Perhatikan huruf B yang melompat. Kemudian fungsi G melanjutkan pemetaan ke anggota kodomain kedua atau himpunan C. Perhatikan huruf B yang melompat yang merupakan anggota dari himpunan B akan dipetakan ke anggota himpunan C. Perhatikan C yang melompat. Sementara fungsi G bundaran F akan memetakan anggota domain atau himpunan A secara langsung ke kodomain kedua atau himpunan C. Mari kita perhatikan kembali. Huruf A yang merupakan anggota domain akan dipetakan secara langsung dengan huruf C yang merupakan anggota kodomain kedua. Bagaimana teman-teman? Kita sudah tahu kan cara pemetaan? Nah, sekarang bagaimana jika diberikan nilai atau angka pada setiap fungsi dan mengaplikasikannya pada diagram? Berikut ini diberikan soal di mana diketahui fungsi F hasil pemetaannya adalah 6 negatif 2 dan 8 negatif 1 dan fungsi G hasil pemetaannya adalah negatif 2, 8 dan negatif 1, 10. Yang ditanya nilai G bundaran F 6 dan nilai G bundaran F 8. Bagaimana ya penyelesaiannya? Mari kita perhatikan diagram berikut ini. Di sini sudah diberikan diagram beserta nilai-nilainya pada setiap himpunan. Pembuatan diagram sesuai dengan soal yang diketahui. Untuk penjelasannya, mari kita dengar dan ikuti dengan baik. Perhatikan fungsi F dan G yang berputar. Itu merupakan suatu fungsi yang telah diketahui, yaitu fungsi F dan fungsi G. Untuk mengingatkan kembali, himpunan A adalah domain, himpunan B adalah kodomain pertama, dan himpunan C adalah kodomain kedua. Perhatikan yang diketahui,
Fungsi f hasil pemetaannya adalah 6, negatif 2. Maka kita perhatikan pada diagram, fungsi f memetakan 6 ke tepat pada negatif 2. Perhatikan kembali fungsi g yang diketahui hasil pemetaannya adalah negatif 2, 8. Maka fungsi g akan melanjutkan pemetaan dari negatif 2 ke 8. Selanjutnya, hasil pemetaan fungsi f 8 negatif 1. Maka perhatikan diagram, fungsi f memetakan 8 ke tepat pada negatif 1. Lalu perhatikan kembali fungsi g hasil pemetaannya adalah negatif 1, 10. Sekarang perhatikan diagram, maka fungsi g akan melanjutkan pemetaan dari negatif 1 ke 10. Sementara fungsi G bundaran F, perhatikan huruf yang membesar paling bawah. Teman-teman bisa lebih fokus ke fungsi G bundaran F karena ini merupakan bagian dari jawaban, di mana fungsi G bundaran F ini akan memetakan anggota domain atau himpunan A secara langsung ke kodomain kedua atau himpunan C. Jadi perhatikan diagram, fungsi G bundaran F akan memetakan angka 6 secara langsung ke angka 8. Dan fungsi G bundaran F akan memetakan angka 8 secara langsung ke angka 10. Maka kita mendapatkan jawabannya untuk nilai G bundaran F 6 adalah 8 dan untuk nilai G bundaran F 8 adalah 10. Nah, sekarang kita masuk cara matriks. Untuk penjelasan, kita dapat lihat dari diagram berikut. Perhatikan T1 dan T2 yang berputar itu merupakan suatu fungsi, yaitu fungsi T1 dan fungsi T2. Fungsi T1 memetakan anggota domain atau himpunan A ke tepat satu anggota kodomain pertama atau himpunan A aksen. Sekarang kita perhatikan X anggota himpunan A terlebih dahulu ditambahkan dengan A1. Perhatikan huruf yang semakin membesar, hasilnya menjadi X aksen anggota himpunan A aksen. Kemudian T2 akan melanjutkan pemetaan ke anggota kodomain kedua atau himpunan A double aksen. Maka kita perhatikan X aksen terlebih dahulu ditambahkan dengan A2, perhatikan huruf yang semakin membesar, hasilnya menjadi X double aksen anggota himpunan A double aksen. Untuk Y kita lakukan dengan cara yang sama. Kita perhatikan Y anggota himpunan A terlebih dahulu ditambahkan dengan B1. Perhatikan huruf yang berputar, hasilnya menjadi Y aksen anggota himpunan A aksen. Kemudian Y aksen terlebih dahulu ditambahkan dengan B2. Perhatikan huruf yang berputar, hasilnya menjadi Y double aksen anggota himpunan A double aksen. Sementara fungsi T2 bundaran T1 akan memetakan anggota domain himpunan A secara langsung ke kodomain kedua atau himpunan A double aksen. Kita perhatikan lagi diagram. Perhatikan X anggota himpunan A dipetakan secara langsung ke kodomain kedua atau himpunan A double aksen menjadi X double aksen. Kemudian perhatikan Y anggota himpunan A dipetakan secara langsung ke kodomain kedua atau himpunan A double aksen menjadi Y double aksen. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu cara matriks? Nah, untuk menguji kemampuan kamu, bagaimana jika diberikan nilai atau angka pada setiap fungsi dan mengaplikasikannya pada diagram? Diberikan soal, diketahui fungsi T1, 2, 3, hasil pemetaannya adalah 6, 8, dan 2, 5. Fungsi T2, 4, 6, hasil pemetaannya adalah 8, 12, dan 5, 11. Yang ditanya, nilai T2 bundaran T1
6 dan nilai T2 bundaran T1 2. Bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan gambar berikut. Di sini juga sudah diberikan himpunan beserta nilainya sesuai dengan yang telah diketahui. Nah, untuk penjelasannya kita dengarkan dengan baik dan perhatikan. Lihat T1 dan T2 yang berputar itu merupakan suatu fungsi yang telah diketahui, yaitu fungsi T1 dan fungsi T2. Sekarang kita perhatikan angka 6 anggota himpunan A terlebih dahulu ditambahkan dengan 2. Perhatikan huruf yang semakin membesar, hasilnya menjadi 8 anggota himpunan A aksen. Kemudian 8 terlebih dahulu ditambahkan dengan 4. Perhatikan huruf yang semakin membesar, hasilnya menjadi 12 anggota himpunan A double aksen. Sekarang kita perhatikan 2 anggota himpunan A terlebih dahulu ditambahkan dengan 3. Perhatikan huruf yang berputar, hasilnya menjadi 5 anggota himpunan A aksen. Kemudian 5 terlebih dahulu ditambahkan dengan 6. Perhatikan huruf yang berputar, hasilnya menjadi 11 anggota himpunan A double aksen. Sementara fungsi T2 bundaran T1 akan memetakan anggota domain atau himpunan A secara langsung ke kodomain kedua atau himpunan A double aksen. Perhatikan baik-baik karena ini merupakan bagian dari jawaban di soal. Sekarang kita perhatikan angka 6. Anggota himpunan A dipetakan secara langsung ke kodomain kedua, himpunan A double aksen menjadi 12. Kemudian perhatikan angka 2. Anggota himpunan A dipetakan secara langsung ke kodomain kedua atau himpunan A double aksen, yaitu menjadi 11. Maka nilai T2 bundaran T1 6 adalah 12 dan nilai T2 bundaran T1 2 adalah 11. Nah, dari contoh yang telah diberikan, apakah teman-teman sudah bisa mengerti tentang komposisi transformasi? Sekarang, untuk menguji kemampuan kalian, mari kita mengikuti latihan berikut. Selamat belajar!